berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, ditambah dengan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, begitu mengerikan dan begitu laknat Allah Subhanahu wa taala, begitu beratnya bagi orang-orang yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Dan ternyata bukan hanya sekedar peminumnya aja, penjualnya, pembawanya, ya, kemudian yang memesannya juga. Jadi semuanya, itu semuanya mendapatkan laknat ya, termasuk yang menginstruksikannya, menginstruksikannya untuk ya membuat itu jelas mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana misalnya anak-anak muda kita setelah kita nanti meninggalkan alam fana ini, mereka akan menjadi pengganti kita, penerus kita, estafet daripada kita. Nah, sementara misalnya mereka sendiri sekarang sudah teler-teleran, sudah teler, sudah mabuk-mabukan, bagaimana mau bisa memimpin negara bangsa? Apalagi memimpin majelis ulama misalnya, yang ngurus masalah keagamaan yang sangat luar biasa, tentunya memerlukan kecerdasan, kejernihan, keikhlasan dan sebagainya. Kalau anak-anak muda yang calon pemimpin itu sekarang sudah dicekoki dengan alkohol-alkohol yang memabukkan. Subhanallah. Sedangkan di alkohol sendiri nggak ada ketentuan kadarnya kalau menurut hadis itu Pak. Artinya maupun satu tetes mau berapapun itu tetap aja haram hukumnya kan. Jadi kan hadis tadi itu hadis Sahih Muslim menyatakan ya bahwa ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Jadi setiap minuman yang ketika banyaknya memabukkan, maka ketika sedikit pun tetap diharamkan oleh agama kita. Nasihul umara, majelis ulama itu baik diminta maupun tidak diminta punya kewajiban untuk memberi nasihat kepada penguasa. Apakah diterima atau enggak nasihat kita itu terserah. Tapi yang jelas majelis ulama ini punya peranan untuk memberikan nasihat, mengarahkan kepada jalan yang lurus. Ketika melihat ada penguasa kita yang menyimpang dari jalan syariat Islam, ya kita arahkan, kita luruskan. Jadi artinya kita sayang sebenarnya, bukan benci dengan pemerintah. Kita sayang, karena kan ada pepatah bahasa dalam bahasa Arab, Andre dan pemirsa, man ahabbaka nasohaka. Barang siapa yang cinta kepadamu, maka ia memberi nasihat kepadamu. Nah, kita dalam rangka itu mahabbah tadi, rasa cinta, rasa sayang sama pemerintah kita, jangan sampai istilahnya melakukan sesuatu hal yang akan mendapatkan azab dari Allah, jangan sampai melakukan hal mendapatkan laknat dari Allah dan dibenci oleh Rasulullah, maka kita kemukakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas masalah yang lebih penting, yang sedang trending, yang sedang viral, yang sedang menjadikan berita yang hangat saat ini, yaitu masalah miras. Insya Allah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabi kita, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul-Jaman. Beliau adalah selain sebagai pimpinan atau pengasuh pondok pesantren modern Darus Solihin, beliau juga sebagai dosen pascasarjana di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan beliau juga sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat pagi. Alhamdulillah Pak Andre. Pagi hari ini saya mendapat satu pesanan khusus dari masyarakat yang dikirim melalui informasi langsung bagi. Baik. Yaitu kita akan membahas yaitu tentang tema, yaitu orang-orang yang mendapatkan laknat Allah berkenaan dengan minuman keras. Ya, silakan menyapa pada pemirsa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ardi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman, yang disayang Allah, alhamdulillah, syukurillah, kita Pak Andre sudah ya bisa berdakwah lagi lewat YouTube ini, ya. Dan ini secara online lagi. Edisi yang ke-67 ya. 67 insyaallah. Alhamdulillah sudah terus berjalan
mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk masyarakat luas. Amin amin. Ya, terutama masyarakat yang sedang haus ingin mengetahui ya tentang hukum-hukum atau permasalahan yang sekarang sedang tren, masalah miras ya. Miras ya. Masalah khamr atau masalah minuman keras. Dan saya tentunya yang mendoakan juga kepada pemirsa, mudah-mudahan ya diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan juga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah-musibah yang ada. Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga mungkin ucapkan terima kasih ya kepada pemirsa yang telah memborong ya buku-buku saya. Bahkan hari ini Pak Andre, buku Umat Bertanya Allah Menjawab ini 25 ya eksemplar, minta supaya dikirim ya ke daerah ya masih daerah Depok ini. Dan juga Madu Adiba ini sudah dari Kalimantan Timur sudah pesan juga ya, bahkan kita udah kirim. Dan di tempat-tempat yang lainnya saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza, mudah-mudahan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Selanjutnya kita langsung aja Pak Andre kepada permasalahan yang sedang tren sekarang, dan kita tentunya penting ya untuk membahas dan sekaligus pemirsa juga penting untuk mengetahuinya. Yaitu masalah kaitan dengan miras yang dipersilahkan Pak Andre. Mungkin pertanyaannya dikemukakan. Baik Pagi. Jadi pemirsa, untuk saat ini atau udah beberapa hari ini ya Pagi ya, ini sudah banyak berita viral ya, berita mainstream maupun berita melalui medsos ini luar biasa ya. Jadi masyarakat tuh ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya tentang miras itu untuk orang muslim ini, karena ulama kok istilahnya harus bicara ini, jangan diam aja kan begitu. Ya Allah, penting ini ya. Ya, baik, pertanyaan begini Pagi. Ya. Jadi kita akan membahas tentang temanya adalah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah berkenaan dengan minuman keras. Jadi mungkin pertanyaan masyarakat ini, siapa saja orang-orang yang mendapat laknat Allah Ta'ala berkenaan dengan minuman keras itu? Ya, masuk orang-orang itu Pak Ki. Ya. Si orangnya itu siapa? Gitu. Nah, dalam kaitan dengan masalah ini, saya punya kitab yang judulnya Al-Kabair. Jadi Al-Kabair ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, adalah himpunan dosa-dosa besar yang tidak kurang dari 70 ya dosa besar ini. Ya, dan alhamdulillah kitab ini dikaji di masjid yang Pak Andre bina ya, Masjid Al-Latif. Sebulan sekali kita kaji. Nah, berkenaan dengan kitab Al-Kabair juga Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, saya punya beberapa kitab yang berkenaan dengan Al-Kabair. Kalau ini aslinya, artinya kitab Al-Kabair karya Syekh Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi, katakanlah karya beliau belum ada mungkin istilahnya diedit atau misalnya di syarahi dan sebagainya. Ini namanya ya Al-Kabair. Ada yang kedua, ini kitab Al-Kabair juga, cuma sudah di edit atau ditahqiq oleh Imam Syekh Abis Sanabil ya, namanya Abis Sanabil ini yang mentahqiq kitab Al-Kabair ini. Kemudian yang ketiga ada lagi yang saya miliki, Sahih Al-Kabair. Maksudnya karena di dalam kitab Al-Kabair ini hadisnya campur, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif ya, bahkan ada juga yang maudhu'nya. Nah, oleh pengarangnya yakni Syekh Nasir An-Najjar Ad-Dimyati. Tentu Pak Andre dan pemirsa bukan Ad-Dimyati min atau from Depok ya, tapi ini Ad-Dimyati dari Timur Tengah yang telah meneliti hadis-hadis sahih dari kitab Al-Kabair ini, yang beliau cantumkan hadis-hadis yang sahihnya saja. Kemudian ada lagi Pak Andre dan pemirsa yang saya miliki, Syarhul Kabair. Jadi kitab Al-Kabairnya diberikan uraian atau diberikan syarah oleh Syekh namanya Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya, dari Arab Saudi, diberikan uraian penjelasan-penjelasan. Nah, berkenaan dengan masalah khamr ini, pengarang kitab Al-Kabair yang menghimpun dosa-dosa besar ini telah mencantumkan di antara ya dosa besar ini adalah syurbul khamri, yakni meminum khamr ya, meminum khamr atau istilah di kita minuman keras
ya, dengan bermacam-macam merek tentunya. Yang saya tahu aja Pak Andre dan pemirsa, ada mereknya whisky, ini konyak, vodka, ya, Jennifer, AO, ram, topi miring, itu termasuk dalam kategori minuman keras. Peci miring nggak ada kan? Ya, kalau peci miring nggak ada, tapi topi miring yang ada. Itu juga saya hanya hafal namanya aja, ya, karena mungkin sering diundang oleh Kapolres Kota Depok sebagai Ketua Majelis Ulama. Sebelum digerus hasil razia itu kita suka baca dulu ya merek-mereknya itu. Ya, mudah-mudahan ya kita khususnya Kota Depok sih ya tidak merajalela lah ya. Amin. Nah, di dalam kitab Al-Kabair ini dikatakan di sini Pak Andre bahwa wa zahaba Abdullah bin Amr ila annal khamra akbarul kabair wa hiya bila raibin ummul khaba'is. Kemudian artinya adalah sahabat Abdullah bin Amr ini telah berkata bahwasanya yang namanya khamr, minuman keras ini akbarul kabair, ya dosa besar yang paling besar mungkin setelah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Wahya bila raibin umul khaba'is. Dan minuman khamr ini, minuman keras ini bila raibin tanpa ada keraguan sedikit pun umul khaba'is merupakan induk atau biang dari segala kejahatan-kejahatan. Waqad lu'ina syaribuha fi ghairi hadisin. Dan sungguh telah dilaknat ya peminumnya, bukan dalam hanya satu hadis disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang jelas, ini luar biasa ya, dosa besar setelah tentunya musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, di dalam kitab Al-Kabair juga dikemukakan sebuah hadis dari riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, mudminul khamri ka'abidi wasanin. Pemabuk ya, mudminul khamri itu pemabuk yang suka minuman khamr tadi, ka'abidi wasanin, tak ubahnya seperti penyembah berhala. Jadi oleh Rasulullah, kena begitu bencinya kepada peminum khamr ini, diumpamakan ka'abidi wasan seperti, karena kap ini kan litashbih, untuk menyepertikan. Ya, di dalam Al-Fiqh Ibnu Malik dikatakan syabih bi kapin wa biha ta'lil qad yu'na wa zaidan li tawqidin warad. Jadi kap itu untuk menyepertikan, mengumpamakan. Jadi diumpamakan oleh Rasulullah, mudminul khamri, orang yang pemabuk ini, peminum khamr ini, ka'abidi wasanin, tak ubahnya seperti penyembah berhala. Orang yang menyembah berhala kan musyrik, artinya begitu besar sekali dosanya. Nah, orang yang minum khamr ini diumpamakan seperti itu. Yang ketiga, di sini dikatakan bahwa orang yang suka minum khamr ini adalah dinyatakan tidak akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya rawan Nasai, Imam An-Nasai meriwayatkan min hadis Ibnu Umar, dari hadis sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar sendiri ya, Umar bin Khattab. Beliau punya anak namanya Abdullah, meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, la yadkhulul jannata akun wala mudminu khamrin. Tidak akan masuk ke dalam surga akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wala mudminu khamrin, dan tidak akan masuk surga pula orang yang pemabuk yang suka meminum minuman keras. Ini diancam oleh Rasulullah karena sangat bencinya kepada orang yang minum minuman keras tadi, sehingga diancam tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat ya, pemirsa Pak Andre yang dimuliakan Allah. Selanjutnya saya sendiri telah membahas masalah bahaya dan ya dilaknatnya, kaitan dengan orang-orang yang dilaknat berkenaan dengan masalah minuman keras ini dalam buku saya yang sudah diterbitkan oleh Sinar Baru di Bandung. Itu judulnya Panduan Kuliah Agama Islam. Nah, di dalam buku saya yang judulnya Panduan Kuliah Agama Islam ini kita bahas ya, ini pada halaman 137 Pak Andre. Mungkin supaya lebih jelasnya saya bacakan bahwa Islam bersikap tegas terhadap minuman keras atau miras, yaitu minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandang dari segi bahan yang dipakai untuk membuat minuman keras itu, akan tetapi beliau memandang dari segi pengaruh yang ditimbulkannya, yaitu memabukkan. Oleh karena itu, bahan apapun
yang secara nyata dapat memabukkan kalau diminum berarti termasuk adalah minuman keras, apapun merek dan nama yang dipergunakan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar telah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Artinya setiap orang, setiap yang memabukkan berarti minuman keras, dan setiap minuman keras adalah haram. Islam tidak memandang kadar yang diminumnya, sedikit ataupun banyak tetap hukumnya haram. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Minuman apapun kalau banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun adalah haram. Pada zaman sekarang ini telah begitu banyak jenis minuman keras yang telah beredar baik di kota-kota besar maupun di desa-desa dengan berbagai merek dan nama. Setiap minuman keras yang diproduksi oleh pabrik-pabrik miras mempunyai kadar alkohol yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setelah saya tulis ya nama-nama minuman keras dan kadar-kadar alkoholnya, kemudian saya kemukakan di sini akibat minuman keras yang mengandung alkohol ini muncullah bermacam-macam penyakit. Hal ini telah diakui oleh para dokter. Mereka mengatakan bahwa alkohol lah penyebabnya. Penyakit-penyakit yang sering muncul akibat racun alkohol sebagaimana diterangkan dalam buku Alkohol dalam Pandangan Islam dan ahli-ahli kesehatan tidak kurang dari 20 penyakit. Ternyata Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat daripada minuman keras tadi yang dari akibat ada alkoholnya tadi, maka tidak kurang 20 penyakit yang akan muncul, yang akan timbul di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana penyakit yang muncul? Yang pertama adalah radang ginjal, yang kedua hati menjadi keras, yang ketiga menyebabkan sakit jantung, yang keempat radang paru-paru, yang kelima kerja jantung menjadi lambat, yang keenam luka pada alat pencernaan, yang ketujuh radang lambung, yang kedelapan radang pembuluh empedu, yang kesembilan susah buang air besar, kesepuluh dalam lambung kelebihan air asam, yang ke-11 lambung menjadi kembung, yang ke-12 radang selaput lambung, yang ke-13 terserang penyakit selesma pilek ya, yang ke-14 kerusakan mata, yang ke-15 rusak suara, yang ke-16 kerusakan saraf pendengaran. Ya biasanya yang suka mabuk-mabukan ini biasanya agak bolot ya, agak budeg ya, karena ini saraf pendengarannya menjadi terganggu. Yang ke-17 gangguan peredaran darah, yang ke-18 penyakit saraf ya, jadi agak nggak normal ya, nggak sinting gitu. Yang ke-19 berakibat gila, yang ke-20 penyakit kolera ya. Ini ada 20 macam penyakit yang akan ditimbulkan dampaknya ya, dampak daripada minuman keras tadi. Maka tepat sekali sabda Rasulullah SAW yang menyatakan al-khamru ummul khaba'is. Minuman keras itu adalah biangnya kejahatan atau keburukan. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Umar. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda al-khamru ummul fawahish. Minuman keras itu biangnya segala kekejian. Hadis riwayat Tabrani dari sahabat Abdullah bin Umar. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa kedua hadis ini adalah sahih. Islam tidak menganggap sudah cukup dengan mengharamkan minuman-minuman keras tersebut ya, sedikit ataupun banyak, bahkan memperdagangkannya pun tetap diharamkan sekalipun kepada orang di luar Islam. Misalnya ada orang Islam dagang minuman keras, mendagangkan kepada non muslim, tetap aja oleh Islam dipandang haram ketika mendagangkan itu kepada mereka, apalagi kepada sama-sama yang beragama Islam. Ya, di sini dikatakan oleh karena itu tidak halal hukumnya seorang muslim memproduksi minuman keras. Dalam kitab Hadis Sunan Ibnu Majah pada jilid 2 halaman 330 terdapat sebuah hadis yang berkenaan dengan laknat-laknat Allah bagi orang-orang yang berkenaan dengan minuman keras ini. Untuk lebih jelasnya saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lu'inatil khamratu ala asyrati awjuhin.
bi'ainiha wa asiriha wa mu'tasiriha wa ba'i'iha wa mubta'iha wa hamiliha wal mahmulati ilaihi wa akili samaniha wa syaribiha wa sakiha. Ya, ada 10 macam tadi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah dilaknat ya 10 hal yang berkenaan dengan minuman keras ini. Ya, tadi temanya kan orang-orang yang mendapat laknat Allah ini siapa saja. Ya. Di sini yang pertama adalah minuman kerasnya itu sendiri sudah dilaknat. Yang kedua yang memerasnya mendapatkan laknat. Yang ketiga yang minta diperaskannya. Yang keempat yang menjualnya. Yang kelima yang membelinya. Yang keenam yang membawanya. Yang ketujuh yang minta dibawakannya. Yang kedelapan yang makan harganya. Yang kesembilan yang meminumnya. Dan yang kesepuluh yang memberi minumannya. Ya, memberi, dia tidak minum tapi memberi minuman kayak pelayan-pelayan. Semuanya dapat laknat, Pak. Semuanya itu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian laknat itu sendiri kan, laknat itu bahasa Arab ya. Walaupun sudah populer di Indonesia, dapat laknat dari Allah. Pengertian laknat sendiri yang saya baca di dalam kitab tafsir Pak Andre, itu artinya laknat itu artinya adalah dijauhkan ya, al-ibad an rahmatillahi taala, dijauhkan dari rahmat Allah taala, dijauhkan dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti orang yang betul-betul dibenci oleh Allah. Sebab Allah sudah tidak sayang sama ya orang-orang yang tadi berkaitan dengan masalah minuman keras. Dibenci lagi ya. Ya. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Pak Andre, selanjutnya berkenaan dengan ada firman Allah surah Al-Maidah ya, ayat 91 kan ada hubungan dengan masalah minuman keras. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum minuman keras dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ini dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah, berkaitan dengan masalah ini kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallaha qad harramal khamra faman adrakathu hadhil ayah wa indahu minha syai'un fala yabi' wa la yashrab. Artinya sesungguhnya Allah telah mengharamkan minuman keras, maka barang siapa yang telah mengetahui ayat ini dan ia masih memiliki minuman keras walaupun sedikit, maka janganlah menjual dan meminumnya. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Ya'la dan Imam Ibnu Mardawayh. Sahabat yang meriwayatkan hadis itu, yakni Abu Sa'id Al-Khudri, menjelaskan bahwa setelah itu para sahabat mencegat orang-orang yang masih menyimpan minuman keras di jalan-jalan Madinah, kemudian ditumpahkannya ke tanah. Jadi waktu ayat ini sebelum turun kan para sahabat masih minuman keras tadi karena merasa belum ada larangan yang tegas. Tapi dengan adanya ayat yang tegas bahwa itu perbuatan setan, harus kalian jauhi biar kalian beruntung. Akhirnya para sahabat yang masih punya itu langsung ditumpah-tumpahkan aja ke tanah tadi. Ini ada dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Bil Masur jilid 2 halaman 317. Kemudian sedikit lagi Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, bahkan untuk membendung jalan yang akan membawa kepada perbuatan yang haram, seorang muslim dilarang menjual anggur, yakni bahan untuk membuat minuman keras tadi, kepada orang yang sudah diketahui secara jelas sebagai pembuat minuman keras. Misalnya kita punya anggur nih, pada dasarnya kan anggur boleh kita makan. Tapi kalau misalnya kita yakin bahwa si pembeli
anggur kita ini nantinya akan dibuat bahan untuk menjadi minuman keras, itu haram kita yang punya anggur ini menjual kepada dia. Karena kita udah tahu bahwa dia akan nanti menjadikannya minuman keras ini. Ini ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari sahabat Buraidah. Rasulullah bersabda, "Man habasal inaba ayyamal qitafi hatta yabi'ahu min yahudiyyin aw nasraniyyin aw mimman ya'lamu annahu yattakhidhuhu khamran faqad taqahhama fin nari ala basirah." Artinya, barang siapa yang menahan buah anggurnya pada musim petik kemudian dijual kepada seorang Yahudi atau Nasrani, ya, artinya non muslim, atau kepada orang yang mengetahui bahwa orang itu tukang membuat minuman keras, maka sungguh jelas ia akan masuk neraka. Itu diancam oleh Rasulullah ketika kita punya anggur atau bahan-bahan tertentu yang kita tahu ketika dia membeli kepada kita akan dijadikan minuman khamar. Bahkan walaupun yang membelinya orang Yahudi atau Nasrani, beda agamanya dengan kita, tetap kita tidak boleh menjual kepada itu karena akan dijadikan minuman keras itu. Itu ada hadis dari Nabi. Menurut penilaian seorang pakar hadis namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar, dikatakan bahwa sanad hadis ini adalah sanad yang hasan, yakni hadis yang bisa dijadikan hujjah, dalil di dalam agama. Ini kaitan dengan masalah khamar. Seperti itu Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mungkin hulasah atau kesimpulannya bahwa ternyata dari ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah 90 sampai 91 tadi dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata minuman keras ini sangat bahaya kan. Ya, sangat bahaya, dikatakan ummul khobais, induk dari segala keburukan. Bahkan hadis yang lain mengatakan ummul fawahish, ya, induk atau biang dari segala kekejian. Jadi artinya apa? Artinya minuman kerasnya sangat bahaya sekali. Jadi kalau misalnya kita tidak menyetop, ya, ketika ada, ya, katakanlah misalnya kebijakan-kebijakan yang ingin melegalkan, tentu ini negara kita ini akan betul-betul ada di jurang kebahayaan yang luar biasa, Pak Andre. Bukan bahaya aja, bisa kehancuran bisa kehancuran yang luar biasa karena anak-anak muda kan dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, katanya syubbanul yaum rijalul ghad. Jadi artinya pemuda-pemudi, pelajar-pelajar yang mahasiswa pada masa sekarang adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Bahkan bagi itu di media itu sekarang sangat lucu-lucu, ya, terutama di medsos, Pak. Di medsos. Jadi kalau kita punya motor dikasih alkohol atau minuman keras, motornya buat jalan tuh goyang-goyang. Bahkan ada anak muda kemudian jalannya goyang-goyang dan kecebur. Nah, ini Pak Andre, itu akibat minuman keras. Dan kita tentunya Pak Andre merasa prihatin sekali kalau misalnya benar-benar pemerintah ini melegalkan minuman keras untuk masyarakat, terutama anak-anak muda kita. Jadi bagaimana misalnya anak-anak muda kita setelah kita nanti meninggalkan alam fana ini, mereka akan menjadi pengganti kita, penerus kita, estafet daripada kita. Nah, sementara misalnya mereka sendiri sekarang sudah teler-teleran, sudah teler, sudah mabuk-mabukan. Bagaimana mau bisa memimpin negara bangsa? Apalagi memimpin majelis ulama misalnya, yang ngurus masalah keagamaan yang sangat luar biasa, tentunya memerlukan kecerdasan, kejernihan, keikhlasan dan sebagainya. Kalau anak-anak muda yang calon pemimpin itu sekarang sudah dicekoki dengan alkohol yang memabukkan. Subhanallah. Sedangkan di alkohol sendiri nggak ada ketentuan kadarnya kalau menurut hadis itu, Pak. Artinya maupun satu tetes mau berapapun itu tetap aja haram hukumnya kan. Jadi kan hadis tadi itu, hadis Sahih Muslim menyatakan bahwa ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Jadi setiap minuman yang ketika banyaknya memabukkan, maka ketika sedikit pun tetap diharamkan oleh agama kita. Tapi yang jelas ini memang dampaknya luar biasa, Pak. Mungkin bagi sebagai ulama, terutama sebagai ketua umum di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok nih, Pak, barangkali memberikan masukan-masukan nih, Pak, yang terbaik untuk bangsa ini, Pak. Jadi saya atau kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, di antara isinya program atau fungsi daripada MUI adalah 3 hal yang pokok, yakni khadimul ummah, melayani umat tentang masalah keagamaan, terutama masalah mawaris, masalah kaitan dengan rumah tangga, ada kaitan dengan akidah, bahkan banyak yang
masuk agama Islam, kita harus istilahnya memberikan pelayanan kepada mereka. Ya, hampir setiap seminggu sekali itu ada aja yang mualaf yang minta dibimbing oleh Majelis Ulama Indonesia khususnya di Kota Depok ini. Nah, kemudian juga yang kedua peranannya adalah muttahidul ummah, yakni pemersatu umat Islam. Karena di MUI ini beda dengan di NU atau Muhammadiyah. Kalau organisasi NU ya ngurus orang NU saja. Kalau Muhammadiyah ya Muhammadiyah aja fokusnya gitu ya. Tapi kalau Majelis Ulama ini campur di dalam semua organisasi Islam. Semua organisasi Islam ada di sana, ya. Nah, yang ketiga kan tadi udah dua ya. Yang pertama khadimul ummah, pelayan umat. Yang kedua muttahidul ummah, pemersatu umat. Pemersatu umat. Jadi Majelis Ulama Indonesia diadakan adalah untuk bagaimana supaya umat Islam ini jangan sampai gontok-gontokan, pecah belah. Nah, karena di dalamnya kan ada NU, Muhammadiyah, Jamiah Wasniyah, Matlul Anwar, Dewan Dakwah dan yang lain-lain lah kumpul di situ. Nah, kita Majelis Ulama mempersatukan supaya betul-betul walaupun mungkin beda paham dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, tapi kan Majelis Ulama punya semboyan, mari kita bersatu dalam akidah, mari kita berjamaah dalam ibadah, dan mari kita bertoleransi dalam masalah khilafiyah. Nah, itu namanya muttahidul ummah. Dan terakhir berkaitan dengan masalah umaro, yakni nasihul umaro. Majelis Ulama itu baik diminta maupun tidak diminta punya kewajiban untuk memberi nasihat kepada penguasa. Apakah diterima atau enggak nasihat kita itu terserah. Tapi yang jelas Majelis Ulama ini punya peranan untuk memberikan nasihat, mengarahkan kepada jalan yang lurus. Ketika melihat ada penguasa kita yang menyimpang dari jalan syariat Islam, ya kita arahkan, kita luruskan. Jadi artinya kita sayang sebenarnya, bukan benci dengan pemerintah. Kita sayang karena kan ada pepatah dalam bahasa Arab, Pak Andre dan pemirsa, man ahabbaka nasohaka. Barang siapa yang cinta kepadamu, maka ia memberi nasihat kepadamu. Nah, kita dalam rangka mahabbah tadi, rasa cinta, rasa sayang sama pemerintah kita, jangan sampai istilahnya melakukan sesuatu hal yang akan mendapatkan azab dari Allah, jangan sampai melakukan hal mendapatkan laknat dari Allah dan dibenci oleh Rasulullah. Maka kita kemukakan ini dalam rangka bagaimana supaya negara kita ini baldah thayyibah warabun ghafur, negaranya makmur, gemah ripah Allah jinawi, dan mendapatkan ridho Allah, ampunan dari Allah. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi jangan sampai pemerintah juga jangan sampai salah paham sama Majelis Ulama ya, sama Majelis Ulama. Bukan artinya kita benci, akan tapi justru pada hakikatnya sayang kepada mereka untuk supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan masukan yang terbaik ya Pak. Masukan yang terbaik. Insyaallah. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, mudah-mudahan bisa diterima informasi yang kita sampaikan nih Pak Kiai, terutama dari Pak Kiai sudah memberikan pencerahan secara gamblang, mudah-mudahan ini bisa didengar ya. Amin ya Allah ya terutama untuk umat ya, sehingga bisa ada pencerahan ke depannya bahwa sampai terpengaruh lah. Ya, bahwa miras ini luar biasa itu ya. Tentang dampaknya, bahayanya subhanallah. Di samping dilaknat sama Allah gitu. Baik, pemirsa, terima kasih atas perhatiannya, karena ini sudah dijelaskan secara detail sama guru kita, murabi kita, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah menjadikan pencerahan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.